cerita sebelumnya, Bu Enik bertanya, kenapa tidak ada murid yang berani duduk di bangku kosong itu? Dan salah satu murid yang bernama Nuri menjawab, jika bangku itu tidak boleh ditempati karena putri belum pulang. Tentu saja Bu Enik merasa heran. Belum pulang? Memangnya selama ini putri pergi kemana? Nuri tidak berani menjawab. Ia tertunduk. Rizal, si ketua kelas menjawab, kalau ada yang bilang, kalau ada anak yang belum kembali ke sekolah, biasanya rohnya suka berkeliaran. Bu Enik tambah bingung. Loh, bukannya putri sudah pindah sekolah? Rizal kembali menjawab, kalau putri tidak pernah sekalipun pamit saat akan meninggalkan sekolah. Ada yang bilang, putri sekeluarga pindah pas malam hari. Tapi ada juga yang bilang, kalau yang pindah hanyalah orang tuanya saja. Bu Enik bertanya, kalau yang pindah orang tuanya saja, lalu putri pergi kemana? Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Bu Enik. Suasana kelas mendadak hening. Bu Enik mencoba memecahkan keheningan tersebut. Ia berkata, seandainya ibu duduk di sana, maukah salah satu dari kalian mendudukinya juga? Lagi-lagi tidak ada jawaban. Yang ada, para siswa saling tatap-tatapan. Tetapi beberapa siswa menggelengkan kepalanya tanda tak setuju. Doni bahkan melarang Bu Enik duduk di sana, karena takut putri akan datang di setiap mimpi Bu Enik. Ingin sekali rasanya Bu Enik memberi tahu anak-anak soal mimpinya semalam. Jangankan sudah mendudukinya, belum mendudukinya saja, putri sudah datang di mimpinya. Tetapi Bu Enik tidak ingin membuat mereka ketakutan, hingga ia pun hanya bisa memendamnya saja. Ketika jam pelajaran usai, Bu Enik yang sedang membereskan barang-barangnya dikejutkan dengan melintasnya sebuah bayangan yang berasal dari bangku tersebut. Bu Enik terpaku sesaat. Ia mendekat ke arah bangku. Tiba-tiba mata Bu Enik melihat permukaan meja yang dipenuhi coretan. Yang membuat bulu kuduk Bu Enik merinding adalah ketika ia melihat ada tulisan namanya di sana. Seseorang telah menulis namanya di sana. Apakah ulah salah seorang murid? Sepertinya tidak mungkin, karena Bu Enik bisa melihat ada ketakutan di wajah mereka setiap kali Bu Enik menyinggung masalah bangku tersebut. Jangan-jangan ini ulah putri. Memikirkannya membuat Bu Enik bergidik ngeri. Bu Enik lalu buru-buru meninggalkan kelas. Setelah bersih-bersih rumah, Bu Enik membuat teh, lalu membawanya keluar. Ia ingin duduk santai di teras sambil menikmati pemandangan alam sekitar, ditemani secangkir teh hangat. Saat itu, ia melihat salah seorang tetangganya yang bernama Bi Sumi sedang menyapu halaman. Bu Enik dengan ramah menyapa dan
Bik Sumi membalas sapaan Bu Enik dengan tak kalah ramahnya. Mereka pun terlibat obrolan ringan. Dan di tengah-tengah obrolan mereka, tahu-tahu Bik Sumi menyinggung masalah bangku kosong. Bik Sumi bertanya, apa Bu Enik sudah pernah mengalami kejadian aneh selama mengajar di sana? Bu Enik terdiam sesaat. Dia tak yakin bisa mengutarakan permasalahannya pada Bik Sumi. Pak Sudirman sendiri saja sepertinya mulai enggan bicara lebih lanjut perihal si bangku kosong. Tetapi kepala Bu Enik dipenuhi banyak pertanyaan yang menuntut jawaban yang sekiranya bisa menghilangkan rasa penasarannya. Daripada ku pendam sendiri, lebih baik ku keluarkan saja unek-unekku. Mana tahu Bik Sumi tahu banyak hal, pikir Bu Enik. Bu Enik lalu mengajak Bik Sumi untuk duduk di sebelahnya. Kepada Bik Sumi, Bu Enik menceritakan semua yang telah dialaminya di sekolah. Bahkan mimpinya pun ia ceritakan. Bik Sumi mendengarkannya dengan seksama. Lalu Bik Sumi pun bercerita. Dulu memang ada anak perempuan bernama Putri yang bersekolah di SD Kusuma Bakti. Putri anak yang manis dan periang. Banyak yang menyukainya karena kepribadiannya itu. Mereka tinggal di pinggir pematang sawah. Tidak ada yang salah dengan keluarga itu. Mereka hidup rukun berdampingan dengan warga sekitar. Tetapi suatu hari, tiada hujan, tiada badai. Warga sekitar mendapati kenyataan bahwa keluarga itu sudah pindah. Rumahnya ditinggalkan begitu saja. Anehnya, tidak ada satupun warga yang melihat kepindahan mereka. Desas-desus liar pun berkembang. Ada yang mengatakan mereka semua pindah mendadak di malam hari. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa anak mereka, yaitu Putri, tiba-tiba menghilang. Yang lebih parah, ada berita yang mengatakan bahwa sebenarnya Putri sudah meninggal. Dan karena tak tahan menanggung kesedihan akibat ditinggal anak satu-satunya, membuat pasangan suami istri itu memutuskan untuk pindah meninggalkan desa yang penuh kenangan buruk tentang Putri. Tetapi desas-desus itu tidak terbukti kebenarannya dan masih menjadi misteri. Yang jelas, sejak perginya mereka, sejak itu pula Putri tidak bersekolah lagi. Bu Enik hanya mengangguk saja mendengar cerita Bik Sumi. Hari demi hari berlalu. Kejanggalan demi kejanggalan terus dialami Bu Enik di sekolah itu. Tidak hanya di sekolah, Putri juga suka datang di mimpinya Bu Enik. Bahkan tulisan-tulisan aneh pun bermunculan di meja Putri. Tetapi keesokan harinya, tulisan itu menghilang, berganti dengan tulisan baru. Putri seakan-akan ingin menunjukkan eksistensinya di kelas itu. Lama-lama, Bu Enik merasa si empunya bangku ingin bicara banyak padanya. Apakah Putri ingin bercerita tentang hal yang tidak diketahui orang-orang? Satu saat, ketika jam pelajaran telah usai, Bu Enik menyusuri jalan di sepanjang pematang sawah.
Ia ingin menyaksikannya secara langsung. Bu Enik ingin melihat rumah putri yang diceritakan Bik Sumi. Sesampainya di sana, Bik Sumi melihat sebuah rumah dari bilik kayu. Rumah itu terlihat rapuh di sana-sini. Kaca jendelanya mulai tertutup oleh debu tebal. Bahkan ada beberapa kacanya yang retak dan pecah. Pintunya bahkan hampir terlepas dari engselnya. Rumput-rumput tinggi pertanda tak pernah dipotong. Suasananya terlihat sangat suram. Hawanya juga terasa dingin. Padahal matahari di saat itu terang benderang. Bu Enik ingin masuk ke rumah, tetapi ia merasa kakinya berat untuk melangkah. Tetapi rasa penasaran Bu Enik mengalahkan ketakutannya. Bu Enik mengumpulkan segenap keberaniannya dan dengan hati-hati sambil ia mengucapkan salam, Bu Enik membuka sedikit pintu yang hampir copot itu. Bu Enik menoleh ke dalam. Terlihat ruang tamu yang ditutupi debu tebal. Di sana hanya ada meja dan kursi plastik yang salah satu kakinya sudah patah. Apakah benar ini rumahmu, Putri? Gumam Bu Enik. Bu Enik memberanikan diri untuk melangkah lebih dalam. Ia masuk ke kamar pertama yang ada di samping ruang tamu. Tidak ada apa-apa di sana. Bu Enik beranjak ke kamar satunya lagi. Sepertinya itu kamar Putri. Di sana ada meja belajar dengan sebuah kursi mungil di dekatnya. Di atasnya tergeletak sebuah boneka berbentuk anak perempuan kecil. Boneka itu memakai gaun merah yang dipenuhi debu. Bu Enik membuka laci meja belajar. Ada sebuah buku di sana. Bu Enik mengambilnya, lalu membersihkan sedikit debu yang menempel di sampulnya. Secara perlahan, Bu Enik membuka buku dan membaca tulisan di sana. Sepertinya ini buku curahan hati Putri. Di sana tertulis kalimat-kalimat seperti, hari ini ada pelajaran olahraga dan aku terjatuh saat berlari. Sepatuku mulai sobek. Aku berharap Bapak segera membeli gantinya supaya aku gak diledek teman-teman. Suatu saat nanti aku ingin sekali menjadi guru. Membaca itu semua membuat hati Bu Enik terharu. Di saat Bu Enik membaca buku itu, ia tiba-tiba dikejutkan dengan suara langkah kaki. Bu Enik mendengarkan dengan seksama. Itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam rumah. Mengira ada anak kecil masuk, Bu Enik keluar dari kamar dan bertanya siapa. Tetapi setelah ia melihatnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Bu Enik terpaku. Jika tidak ada siapapun, lalu langkah kaki siapa itu? Saat pikiran Bu Enik mengarah ke Putri, ia lagi-lagi dikejutkan dengan sesuatu yang terjatuh di dapur. Bu Enik menyibak tirai pembatas antara dapur dan ruang tamu. Tetapi lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Bu Enik masuk beberapa langkah dan melihat di sana
Hanya ada beberapa kardus kosong dan rak piring kayu lapuk. Bu Enik kembali melihat ke sekeliling, dan satu coretan di dinding kayu menarik perhatiannya. Tulisan itu ditulis menggunakan spidol hitam. Bu Enik membacanya. Tulisan itu berbunyi, "Mereka meninggalkanku." Dan entah kenapa, tulisan itu membuat bulu kuduk Bu Enik berdiri. Akhirnya, ia tak tahan dan memutuskan segera keluar dari rumah itu. Ia kembali menyusuri jalan kembali ke rumahnya. Tapi ia merasa seolah-olah ada orang yang mengikutinya. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya ada rerumputan dan ilalang yang tumbuh tinggi. Malam hari menjelang tidur, Bu Enik terlihat memainkan ponselnya. Tapi ia sulit berkonsentrasi. Pikirannya terus-menerus teringat akan Putri, sosok misterius yang selalu menghantuinya. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedap-kedip, lalu padam. Dan sejurus kemudian, dari jendela yang terbuka, Bu Enik melihat siluet anak perempuan berdiri di sana. Dan tak lama terdengar kalimat, "Bu Guru, saya Putri, Bu." Bu Enik terkejut. Dengan penerangan senter handphonenya, Bu Enik menyorotkannya ke arah jendela. Tapi tidak ada siapa-siapa. Bu Enik bangkit dari tempat tidur, lalu melongok keluar jendela. Tetap tidak ada siapa-siapa. Hanya terdengar suara jangkrik bernyanyi di malam hari yang hanya diterangi sinar rembulan. Keesokan harinya, Bu Enik memutuskan datang lebih awal ke sekolah. Saat memasuki ruang kelas, ia melihat kelasnya sudah rapi. Meja dan kursi tersusun sejajar. Sedangkan bangku kosong itu masih berada di posisinya. Bu Enik mendekati bangku itu dan menyadari ada coretan baru di sana. Bertuliskan, "Terima kasih Bu, sudah mau berkunjung ke rumah saya." Tak sadar, air mata Bu Enik jatuh. Bu Enik mengelus lembut tulisan itu sambil berkata, "Sama-sama, Nak." Seseorang yang mengelus punggungnya membuat perhatian Bu Enik teralihkan dari bangku kosong itu. Salah seorang murid perempuannya yang bernama Aisyah bertanya, kenapa Bu Enik menangis. Bu Enik hanya menggeleng pelan sambil berkata tidak apa-apa. Pelajaran pun berlangsung dengan lancar. Bu Enik merasakan sedikit perbedaan. Aura di kelas itu jauh lebih ceria. Sejak itu, Bu Enik memiliki kebiasaan baru. Setiap memulai mata pelajarannya, Bu Enik selalu menyapa Putri. Bu Enik juga menyediakan satu buah buku dan pensil di atas meja bangku kosong itu. Begitu pula ketika akan pulang. Bu Enik tidak lupa mengucapkan, "Sampai jumpa lagi Putri," sambil menatap bangku kosong. Murid-murid yang melihatnya lama-lama mulai mengikuti kebiasaan Bu Enik. Mereka ikut menyapa, bahkan tak lupa sesekali mereka meletakkan beberapa tangkai bunga yang mereka petik sendiri untuk diletakkan di atas meja Putri. Dan ketika bunga itu mulai mengering,
mereka akan menggantinya dengan bunga yang baru. Kini, Bu Enik tidak hanya mengajar 14 murid saja. Bu Enik menganggap muridnya sudah berjumlah 15 orang. Kebiasaan baru Bu Enik dan murid-murid lainnya akhirnya sampai ke telinga Pak Rustam, sang kepala sekolah. Ketika jam pelajaran usai, Pak Rustam meminta Bu Enik untuk datang ke ruangannya. Pak Rustam mengutarakan keberatannya akan kebiasaan baru tersebut. Pak Rustam tak ingin anak-anak murid didoktrin untuk terlalu percaya jika bangku itu ada penghuninya. Mendengar itu, Bu Enik hanya tersenyum kecil. Ia tak bisa menyalahkan Pak Rustam. Ia tahu Pak Rustam sebenarnya hanya khawatir saja. Sambil menghela nafas, Bu Enik pun memberikan alasannya. Bu Enik selama ini tidak pernah mengajak murid-muridnya melakukan hal yang sama dengannya. Ia murni melakukannya seorang diri karena Bu Enik merasa sosok arwah bernama Putri itu sebenarnya masih ingin bersekolah. Pernyataan Bu Enik tentu saja membuat Pak Rustam terkejut.